Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala rahmatillahi alaina aina fi subhi hadarna fi hadzal masjid insyaallah rahmatullah alaina wa ala nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wal baiti bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid At-Taqwa beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal, yang saya hormati para pemuda masyarakat, alim ulama Jambi pada dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin rahimahullah, wabil khusus orang tua kita Bapak Iskandar Hadir, izin ya, beneran saya masih didampingi oleh orang tua saya, dosen saya, sahabat saya Bapak Profesor Dr. Zulkarnain SMAD. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Target dan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melakukan sholat sunnah berjamaah dan beberapa tausiah sementara kita laksanakan. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah yang sudah mempertemukan kita lagi pada pagi hari ini. Nah, pada saat ini acara tausiah kita mungkin kita isi dengan tanya jawab, di mana nanti saya berharap pertanyaan itu fokus pada induk daripada amaliyah kita. Karena kalau tidak kita pahami induk daripada amaliyah ini, takutnya amal-amal kita itu sirna ya, atau tidak diterima oleh Allah, sementara kita merasa itu diterima. Nah, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, inna awwali hasin min amali bani Adam as-shalah. Nah, sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti tentang amalan Adam masalah sholat itu. Kalau sholatnya bagus, maka semua amaliyahnya bagus. Kalau sholatnya tidak bagus, maka semua amaliyahnya tidak bagus. Nah, kalau sholatnya tidak ada, ya apa yang mau dihitung Pak? Nah, jadi jangan sampai nanti kita menyalahkan Allah pula. Padahal jauh-jauh hari Allah itu mengingatkan oleh Rasul bahwa sholat itu adalah tiang agama, sholat itu mencegah keji dan mungkar. Bahkan nanti di akhirat Allah tidak cerita yang lain-lain. Coba cek sholat hamba itu, bagaimana situasi kondisi kapasitasnya. Wah bagus ya Allah, bagus. Nah, maka semua amal itu bagus. Oh tidak bagus ya Allah, maka semua amal tidak bagus. Oh tidak ada sholat ya Allah, ada saja bersolat langsung sepakat. Baik Bapak Ibu saya hormati, kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang
yang tadi apa itu ya? Ya. Yang agama tadi apa sholat itu? Sholat imaduddin artinya begini. Agama itu artinya pendirian hidup. Namanya Islam atau damai, tunduk tentram. Nah itu tidak akan ada kalau tidak ada sholat. Nah sholat itu artinya hubungan rasa batin kita kepada Allah dengan beberapa metode dan cara yang Allah ajarkan kepada kita. Bahkan kita ini kadang-kadang bukan tidak tahu, tapi kita lupa. Kita samakan sembahyang dengan sholat. Padahal sembahyang dengan sholat itu tidak sama. Nah dari mana kita tahu itu? Dari surat Toha ayat 14. Mungkin Pak Ali masih ingat, innani anallah la ilaha illa ana. Silakan Pak Ali. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya. Apa kata Allah melalui Rasul? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan itu, akulah Dia. Oleh karena itu, sembah oleh kamu akan aku. Nah, itu kalau bahasa sastra kita dari agama Hindu Buddha, istilah itu sembahyang, menyembah Yang pencipta langit dan bumi. Kalau istilah kita menyembah Allah. Dan dirikan sholat. Nah di dalam sholat nanti yang kamu ingat itulah aku. Jadi sholat itulah mengingat. Dengan siapa? Mengingat aku. Aku yang mana? Itu lain lagi ceritanya. Kalau aku Allah susah menjelaskan. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatu. Lalu siapa yang berkata dengan usaha? Nah itulah wujud serta Allah, sifat Allah, utusan Allah. Yang kita hanya kenal beliau tampil di tahun 1971. Padahal beliau sudah tampil dari dulu-dulunya dari zaman Adam. Cuma fisiknya berbeda-beda. Itulah dia Muhammad. Awal dijadikan terakhir disolatkan. Nah, jadi begitu Pak Ali. Karena kita selalu melaksanakan sembahyang, kita kira itu sholat. Kalau sembahyang itu persoalan fisik, mulai dari berwudu, tegak, rukuk, iktidal sujud duduk, membaca Allah Akbar sampai salam. Itu bisa dilakukan oleh anak-anak, oleh orang muslim, oleh kita. Nah, itulah sembahyang. Tapi kalau sholat itu kan udah jelas ya, wa aqim sholat zikri. Kamu dirikan sholat itu ingat. Nah kalau sudah bicara ingatan itu batin, itu rasa diri. Nah ini yang jadi persoalan kita. Bahkan kita seketika Allahu Akbar, kita bersedekah, kita akan mall, kita ke kantor, kita musyawarah, itu tidak pernah dipertanyakan kenapa bisa seperti itu. Padahal kita mencari Allah di dalam sholat. Nah ini persoalan besar. Padahal Allah memberitakan kita sholat, bukan sembahyang. Kalau sholat pasti kita sembahyang. Kalau sembahyang belum tentu sholat. Sementara kita nyaman-nyaman saja dan aman-aman saja. Yang kita khawatirkan adalah seketika kita habis tugas sampai ajal kita, itu kan malaikat maut kan datang. Nah, sebelum kita dipanggil oleh Allah melalui beliau, film kita itu tadi, mulai kita berusia 0 sampai kita hendak berakhir pada saat itu. Nah kita lihat indah sekali, surganya bagus, rumahnya mewah, kendaraannya hebat, perabohnya luar biasa, para pelayan cantik-cantik dan indah-indah. Tapi kata malaikat maut itu tadi
Tetapi karena kamu tidak sholat, nah itu dia. Maka sholat itu pupus, hilang sirna. Kita protes. Saya ini orang yang paling taat sholat. 5 waktu sehari semalam di masjid berjamaah. Ya kata malaikat mau, ya kamu tanya dulu kamu sholat apa sembahyang. Kalau kamu sholat, kenapa waktu itu kamu temong, terbang di kantor, kamu musuh rapat di dalam sholat itu. Sedangkan kamu mencari Tuhan, tidak ketemu Tuhan di situ. Akhirnya hari ini kamu juga tidak bertemu Tuhan. Nah, jadi bagaimana ini wahai Israel? Ya apa boleh buat? Fazuku azab bima kuntum ta'malun. Ya kamu terima saja persoalan kamu. Ya karena ulah kamu juga. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Kita mengusul kepada Allah melalui Israel, tolong sampaikan kepada Allah. Apa bunyinya? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Tuhanku, aku sudah melihat betul ini, udah mendengar betul. Ternyata aku tertipu. Kembalikan ke dunia sebentar saja. Untuk apa? Na'mal soleh, berbuat soleh. Soleh itu adalah induk dari perbuatan. Namanya sholat. Ya bagaimana lagi habis waktu. Tadinya kamu kemana? Sekarang berapa umur? 70 tahun. Nah, kamu umur 7 tahun sudah diperintah oleh Nabi untuk belajar sholat sampai 8 sampai 9 terjemahan apa? Bacaannya. 9 sampai 10 terjemahannya. 10 sampai ke atas makna dan pahamnya. Ini kamu terjemahan tidak ngerti. Bacaan tidak paham. Pada Jawari Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hei orang beriman, kamu jangan mendekati sholat ya. Jangan mengerjakan Pak, mendekati jangan ya. Kalau kamu sedang mabuk, sampai kapan ya Allah? Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu tahu yang kamu ucapkan itu apa. Wah, itu kan orang mabuk Pak Fikri. Iya. Tapi kita tidak mabuk ini, kita tidak minum tua ini, jika tidak paham kita bicarakan di hadapan Allah, kan lebih parah lagi. Itu Pak. Jadi kita ini dikasihi Allah, disayangi Allah, hanya karena kita ini ada niat berjalan menuju Allah saja. Jadi kekurangan kelemahan kita masih ditolerir. Tapi Allah menunggu-nunggu sampai kapan kita mau mengkaji di dalam lagi, sampai pada titik yang Allah kehendaki. Mungkin itulah kenapa Allah pertemukan kita di tempat ini dalam rangka itu yang paling penting. Adil kembali. Kita berharap. Dilanjutkan lagi kenapa, bagaimana terus dinilai orang ini bertemu Allah? Ya. Jadi sebelum kita masuk kepada titik itu sudah hakikat, tapi tidak apa-apa kita sampaikan. Allah kan punya metode. Metode itu dia kepada Rasul via Nabi. Nah ini bahasa ini saya jelaskan Bapak. Dari Allah melalui Rasul. Jadi Allah, Rasul, Nabi itu beda. Jadi Allah itu zat, Rasul itu sifatnya Allah. Allah gaib, Rasul gaib. Nah, karena Rasul ini gaib, biar bisa lihat orang, dia dikasih tubuh, Pak, dikasih badan jasad. Tubuh badan jasad itulah yang membawa Rasul, dalam bahasa kita Nabi. Nah, jadi kita dapat informasi dari Allah melalui Rasul via Nabinya. Akhirnya begitu. Baik. Pak Ali ingat bahwa seketika Nabi Muhammad diperintah oleh Allah melalui Rasul ya, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ada Pak? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Terima kasih. Itu surat Ali Imran ayat 31 Bapak Ibu yang saya hormati. Coba pelan-pelan kita perhatikan ayat ini. Katakan hai Muhammad. Jadi Allah memerintahkan kepada Muhammad
Apa yang mau dikatakan? Anggaplah saya tadi. Jika kamu sekalian, kata Rasulullah, ingin dicintai oleh Allah, disayangi kasihnya, ya ikut saya. Ikut saya. Supaya apa? Supaya kamu dicintai, dikasih, disayangi. Supaya kamu diampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, bayangkan Bapak Ibu sahabat, ayat ini biasa-biasa saja, seakan-akan tidak mengerikan. Tapi bayangkan, kalau kamu mencintai Allah, ikut saya. Supaya apa? Supaya dicintai, dikasih sayang oleh Allah, supaya diampuni dosamu. Artinya, kalau tidak ikut Rasul, makasih. Nah, kalau sekarang ini tidak puasa, nggak boleh minum. Ini langsung saya minum ya. Ya Pak Ali, Pak Prof. Mari Pak. Kita lanjut ya. Ya Bu, kita lanjut ya. Artinya, kalau kita tidak ikut Rasul, kita tidak dicintai, tidak dikasih, tidak disayangi, dan kita tidak diampuni dosa. Itu konsekuensi. Nah, pertanyaannya, apakah kita yang sudah ikut Rasul apa belum? Hampir rata-rata saudara-saudara kita yang saya tanya, sudah Pak Abu Fikri, kami sudah ikut Rasul. Nah, saya balik bertanya, bagaimana cara Bapak dan Ibu ikut Rasul? Tolong jelaskan. Apa yang mereka katakan? Nah, cara kami ikut Rasul adalah mentaati semua perintahnya yang ada pada kitab Quran dan hadis, menjauhi semua larangannya yang ada pada kitab Quran dan hadis. Rata-rata mereka mengatakan itu. Jadi saya bilang, kalau itu bukan mengikut, saya bilang, itu mentaati. Nah, jadi antara mengikut dan mentaati itu tidak sama, Bapak Ibu sahabat. Ternyata selama ini kita mentaati, dan taat itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak ikut dulu. Tak bisa. Misalnya Pak Ali seorang pegawai negeri PNS, saya swasta. Artinya saya tidak terdaftar di pegawai negeri, tapi tiap pagi saya datang ke kantor, pakai baju seragam, lalu saya absen, saya masuk ke ruangan, orang keluar sholat saya sholat juga, orang kerja saya kerja juga, tapi kerja saya tak jelas karena saya tidak terdaftar. Pas orang dapat gaji saya tidak dapat apa-apa. Kan aneh ketaatan saya itu. Kata orang, Pak Abu, kalau Anda ingin jadi pegawai negeri, masuk dulu, baru Anda bisa taat seperti ini. Kalau ketaatan Anda sudah luar biasa, Anda pagi-pagi datang, pulang terlambat, pulang paling lambat sekali, Anda disiplin, tapi Anda bukan PNS. Ketaatan Anda sudah oke, tapi masuk pegawai dulu, baru bisa Anda diakui ketaatan Anda. Nah, termasuk ketaatan kita hari ini kepada Allah dan Rasul. Ikut dulu beliau, baru kita bisa taat. Bagaimana Pak Abu kalau kita taat sebelum ikut beliau? Ketaatan itu tidak kuat. Makanya kita sudah berbuat baik, sudah macam-macam itu. Seketika digoyang dikit, berubah kita. Emosinya tinggi, kemarahan besar, kebenciannya luar biasa. Hilang ketaatan lagi. Karena tidak ikut Allah dan Rasul. Nah, sekarang timbul pertanyaannya, apa metodenya Pak Abu Fikri yang Allah ajarkan untuk ikut Rasul? Ya sederhana Pak. Kita kan semua, insya Allah semua kita kan pernah lihat kereta api Pak. Zaman dulu kan kereta api. Kalau sekarang kereta listrik, kan ada lokomotif, ada gerbong. Ya begitulah caranya. Kemana lokomotif pergi, ke situlah gerbong pergi. Ada yang sebenarnya ikut. Sama dengan saya hari ini, saya ngomong sama Prof Zul, Prof,
saya mau ngisi ceramah di Masjid Taqwa Hebrida, apa Bapak bisa ikut saya? Kata beliau, insya Allah. Nah, ikutnya kayak gini, di mana saya ada beliau. Nah, itulah perbedaan antara mentaati dan mengikuti. Nah, yang saya khawatirkan adalah kita sudah taat tapi belum ikut. Sedangkan catatan yang paling pokok itu mengikut. Nah, makanya kata Nabi, jika kamu tidak ikut saya. Nah, pertama kali yang harus kita ketahui adalah di mana beliau sekarang. Kita mau ikut beliau, di mana beliau sekarang? Ternyata Allah sampaikan, Allah beritakan di mana beliau sekarang. Ada kali yang namanya la yuqsimu bihadzal balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Ya. Kata Allah, aku bersumpah dengan negeri ini bahwa kaum Muhammad ada di negeri ini. Itu yang ngomong itu Allah melalui Rasul yang Nabi, tertulis pada surat Al-Baqarah. Ada tidak kita tanya negerinya negeri yang mana itu? Kan kita mau ikut Rasul nih. Nah, negeri yang mana? Sayang 1000 kali sayang, dan kita tidak boleh menyalahkan pihak lain. Dalam kitab Quran itu tulisannya Mekah. Apa dia? Padahal kalau kita mau meneliti lebih dalam lagi, Bapak datangi Mekah. Ada enggak beliau di situ hari ini? Jangankan beliau, tubuh beliau, jasad beliau tidak ada di Mekah. Di mana? Di Madinah. Lalu bagaimana ini keterangan yang ditulis oleh orang Mekah ini? Ya, kita tidak menyalahkan mereka juga. Nah, di mana negeri itu Pak Guru Fikri? Surat Ali Imran ayat 9. Nah, silakan Pak Ali. Yang mana ini? Inna awala baiti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang mengatakan Quran itu pernah baca ayat ini. Apa kata Allah? Inna awala baiti wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali. Kalau yang pertama kali itu Bapak Ibu berarti belum ada sebelum itu. Aku yang menjadikan, kata Allah, bukan tukang. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah, bukan Mekah. Bakkah itu suatu negeri di luar sentral alam. Dia adalah ibu alam semesta, ibu negeri, ibu kota sejati. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bermula dari negeri Bakkah itu. Di negeri itu ada rumah. Di dalam rumah itu ada beliau yang kita cari, yang akan kita ikuti. Makanya fihi ayat, bukan inna awala baitul lin-nasi allazi mubarakah wa hudan alamin. Kan ada gitu ya Pak. Nah, negeri itu, rumah itu diberkati, petunjuk bagi alam semesta. Langit dan bumi beserta isinya, terutama alam semesta diri kita rohani. Kalau kita petunjuk ke rumah itu, pertanyaannya kenapa? Karena di dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Dialah orang yang kita cari, dialah orang yang akan kita ikuti. Ya, dialah Muhammad Rasulullah.
Pak Ali mungkin ingat surat As-Saff ayat 9. Wallazi arsala Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Jadi kenapa rumah itu lebih bagi alam semesta, terutama alam diri kita yang dalamnya ada roh kita? Karena di dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada yang membawa agama. Dia adalah Rasul. Kata siapa? Bukan kata Abu Fikri, kata Allah dan Rasul itu sendiri. Tertuang pada kitab Al-Quran surah As-Saff ayat 9 tadi. Dia itu Allah mengutus Rasul. Ini kalau saya umpamakan, maaf. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk. Rasul itu membawa agama untuk dimenangkan agama ini dari semua agama-agamanya. Artinya petunjuk agama tidak di Allah itu dari sini, ada di sini. Dan dia ini ada dalam rumah itu. Itu makanya kenapa rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Kalau ada Rasul yang kita cari, yang kita ikuti. Nah kemudian fihi ayatun bainatum maqama Ibrahim mandakalau kana'amin, kan gitu Pak. Nah, di dalam rumah itu ada ayat. Nah, seketika Nabi Muhammad mengucapkan kata ada ayat, waktu itu kitab Quran ini belum ada. Semua catatan wahyu ada di batu rumah, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Tetapi beliau mengatakan ayat. Ayat apa ini yang ada dalam rumah itu? Nah, itu dimulai pada kisah seketika beliau mengatakan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada apa? Ada. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, sahabat Nabi itu kan orangnya cerdas. Nabi tidak pernah megang buku dan tidak pernah mengorbitkan atau menulis buku. Tapi dia ngomong buku. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma huwal kitab? Kitab itu apa? Buku itu apa? Dijawab oleh Nabi, Al-Kitabul Quran. Nah, kalau kita tidak berpikir lagi, pasti kita ngomong buku ini yang kita pegang hari ini. Ternyata bukan. Kitab itu adalah bacaan. Nah, beliau tidak pernah baca, tidak pernah nulis. Sahabat bingung lagi, nanya lagi dia, ya Rasulullah, ma wal Quran? Dijawab oleh Nabi, jawaban itu Bapak Ibu saya hormati ada pada surat Al-Ankabut atau surat nomor 9 ayat 49. Nah, Pak Ali masih ingat? Bal huwa ayatun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Kitab itu Quran itu ayat dalam dada kamu, kata Rasul. Dalam dada Anda, kata Nabi. Dia menunjuk pada roh kita. Dia menunjuk pada roh kita. Roh kita itulah kitab, roh kita itulah Quran, roh kita itulah ayat, tanda Tuhan yang ada pada kita. Jadi Nabi tidak pernah mengajarkan tulisan, tidak pernah mengajarkan buku, tidak pernah. Yang diajarkan Nabi itu yang di dalam dada kita itu. Jadi di dalam rumah itu ada roh saya, roh bapak, roh ibu, roh bangsa mana saja, roh orang beragama apa saja ada waktu itu. Nah, di antara roh itu ada Ibrahim. Jadi Ibrahim ini dari sebut-sebut dari dulu oleh Allah. Timbul pertanyaan, siapa Ibrahim? Nah, setelah dilihat posisinya waktu itu, Ibrahim itu di depan sekali tempatnya itu. Di belakang Ibrahim itu adalah 104.313 orang aulia anbiya. Di belakang aulia anbiya ini baru kita. Ternyata Ibrahim itu di depan, kita di belakang. Artinya Ibrahim itu iman, kita makmum. Nah, ketemulah keterangan di surat Al-Baqarah ayat 125.
Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimati balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi dzalimin. Ya. Jadi apa yang saya ceritakan kepada bapak-bapak dan ibu satu pun tidak ada ayatnya. Maaf, kita belum menyentuh hadis nih Pak. Selagi ada masih kita pegang ayat dulu. Karena ini otentik lebih kuat ketimbang hadis. Nah, ingatlah oleh kalian semua. Ini Allah ngomong melalui Rasul yang Nabi ada tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 125 hari ini di sebuah ayat. Ingatlah seketika aku menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Dia bisa menyelesaikannya. Seketika aku katakan kepada Ibrahim, hai Ibrahim, hari ini aku jadikan engkau imam bagi semua. Bagi semua. Nah, dia adalah imam bagi semua manusia. Akhirnya Ibrahim minta juga anak keturunannya, maksudnya kita ini jadi imam juga. Kata Allah, aku tidak janji. Karena jadi imam itu harus orang baik, orang benar, orang kuat, orang hebat. Kalau zalim jangan coba-coba, tidak bisa. Salah satu bentuk kezaliman diri kita adalah kita tidak kenal Allah, kita tidak kenal Tuhan, tidak kenal Rasul, tidak kenal Nabi, tidak kenal diri, tidak kenal diri sendiri. Dari mana sedang berada kemana? 9 hal yang tidak kita kenal, kita terus orang zalim. Kita terus orang zalim. Makanya saya menolak seketika orang mengatakan Muhammad itu Nabi Ummi, masyarakat itu ummi semua, tidak bisa baca. Itu ada pada surat Al-Jumu'ah ayat 2 Pak. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Perhatikan ayat itu. Akulah yang membangkitkan Rasul. Ada ianya pada Nabi dari kalangan orang ummi. Diartikan oleh orang sekarang kalangan orang yang tidak baca tulis. Tapi di ayat berikutnya Rasul itu membacakan ayat. Nah, yatlu alai ayat, membacakan kepada mereka ayat. Arti membacakan itu menceritakan tentang ayat di sini, mensucikan batin mereka, membersihkan mereka, dan mengenalkan kepada mereka apa itu kitab, apa itu Quran, apa itu ayat. Itulah cerita Nabi dulu. Tidak ada buku, tidak ada tulisan waktu itu. Berarti apakah benar orang-orang waktu itu bisa menulis, bisa baca? Lah iyalah. Nabi kan punya sekretaris Pak, ya kan? Di antaranya Zaid bin Thabit. Semua catatan wahyu itu ditulis itu di atas pelpah batu-batu kayu kan. Umi apa ini? Bahkan seketika perang Badar, para tawanan perang itu kan ditangkap oleh kaum muslimin. Yang kaya-kaya boleh kami kembali ke kampung kamu dengan catatan ditebus. Tapi kalau yang tak punya uang, siapa mau nebus? Kata Nabi, setiap kamu ajarkan 3 orang yang ada di Madinah membaca. Bisa baca. Yang lebih unik lagi, Nabi mengirim surat kepada Raja Kisra, Raja Roma. Itu kadang-kadang kita tak bikin ke situ. Ini sejarah umum, bukan khusus. Oh, ternyata umi di sini mereka adalah, kalau bahasa orang Padang itu buto sambilan. Pernah Bapak dengar kata itu? Buto sambilan, buta 9. Apa itu 9?
tidak kenal Allah, tidak kenal Tuhan, tidak kenal Rasul, tidak kenal Nabi, tidak kenal diri, tidak kenal diri sendiri. Dari mana, tidak kemana, dia tidak tahu. Itulah uni. Nah, jadi kembali kepada cerita tadi. Di dalam rumah itu, Ibrahim sebagai imam, kita sebagai makmum. Ibrahim imam, kita makmum. Yang di depan Ibrahim siapa? Dalam bahasa lainnya, yang dihadapi oleh Ibrahim, yang dihadapi oleh kita itu siapa? Bahasa kita hadapan, bahasa Arabnya kiblat. Siapa beliau? Rahasia ini dibuka oleh Allah pada surat Al-A'raf 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'alaihim. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi saya bersyukur kepada Allah, kita punya muhafizin, punya orang yang hafal kitab Quran. Enak saya nanya sama beliau, berarti ucapan saya ini tidak omong-omong gitu. Apa terjemahan beliau tadi? Ingatlah. Jadi Allah itu dan Rasul bertanya kepada kita, ingatlah. Untuk apa Allah bertanya kepada kita, ingatlah? Ya karena kita waktu itu ada. Kita melihat, kita mendengar, kita berhadapan dengan kisah itu. Cuma kita lupa, Bapak Ibu saya hormati. Makanya ada kalimat wa'iz. Ingatlah. So ketika Tuhan mengumpulkan keturunan Adam, mengumpulkan semua roh-rohnya, kami akan saksi sendiri mereka. Ditanyakan oleh beliau siapa? Beliau kiblat tadi. Apa bunyi pertanyaannya? Alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Tuhan kita kan Allah tuh. Aku dengan Tuhan ini siapa? Jawabnya kiblat, hadapan. Ya siapa dia itu Pak Mufidri? Dia adalah sifat Allah, wujud serta Allah, bernama dia dengan nama Muhammad. Jadi ketika kita cerita Muhammad, jangan sampai pilih ingatan kita tuh lari ke Mekah sana. Itu baru itu. Tahun 571 itu baru. Ini cerita seluruh langit dan bumi ada. Sudah ada Muhammad itu secara gaibnya dia. Nah, setelah beliau berkata, tidakkah aku ini dengan Tuhan kamu? Semua kita menjawab, bala syahidna. Benar kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Maka sujudlah semua roh di tempat itu. Sambil berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kalau ada, pasti Allah. Tetapi tidak Allah yang aku lihat, tidak Allah yang aku dengar, tidak Allah yang aku hadapi, kecuali utusannya, namanya Muhammad. Itulah kisah pertama kali kita bersyahadat. Nah, seketika kita sujud, tempat sujud kita itu dalam bahasa Arabnya masjid. Masjid apa? Masjid yang mulia. Bahasa Arabnya Masjidil Haram. Itulah dia yang saya ceritakan 2 minggu yang lalu. Setelah kita diturunkan ke dunia, masuk ke tubuh di Pariyani, kita berada di dunia ini, menatap lagi ke masjid itu. Apa kata kita? Alangkah jauhnya masjid itu. Dalam bahasa Arabnya Masjid Aqsa. Itu yang diceritakan Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu.
tentang Masjidil Haram hari ini. Yang hari ini itu kuil. Kan Nabi Muhammad kan pulang tuh Isra Mi'raj. Mau cerita tentang sholat 50 waktu jadi 5 waktu. Belum ada sujud. Tapi dia sudah berkata masjid. Kita kira Masjidil Haram hari ini. Waktu itu belum. Waktu itu kuil. Di dalam Ka'bah ada 4 patung besar. Lantai mana itu Baitul Zak. Di seluruh Ka'bah ada patung kecil-kecil 360. Tempat mereka minum-minum, main perempuan, bahkan pernah bugil bersama di situ. Apa itu masjid? Waktu itu belum. Kapan itu dijadikan masjid Pak Abu Fikri? 10 tahun beliau berada di Madinah. Beliau pulang bersama 10.000 pasukannya. Waktu itu semua patung dihancurkan, dibinasakan, dibersihkan. Baru kata Nabi, sejak saat ini, tempat ini, lokasi ini, kuil ini kita hapus, kita jadikan tempat sujud yang mulia, yaitu Masjidil Haram. Bilal kumandangkan azan pertama. Sejak saat itulah baru terjadi Masjidil Haram. Tapi saat beliau mengucapkan Masjidil Haram pada ayat itu belum. Bagaimana dengan Masjid Aqsa? Itu tidak ada sama sekali zaman beliau. Itu dibuat di zaman Umar bin Khattab. Bapak buka buku sejarah, buka YouTube, semuanya itu. Itu yang menyedihkan hati. Seketika ulama akhir zaman tidak bercerita hakikat. Makanya Abu Fikri berapa kali diingatkan, Abu Fikri jangan terlalu tinggi kaji. Tidak bisa dibuka kali hakikat. Saya tidak bisa. Ini umur saya ini udah 60 tahun, jangan besok lusa saya mau mati nih. Ini kenyataan kebenaran tidak boleh ditutupi. Ini kitabnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Makanya bapak-bapak ibu mohon dimaklumi kenapa saya itu ceramahnya kayak gini gitu. Itu. Sejak saat itulah Masjidil Haram, itulah Masjidil Aqsa. Sama dengan medan lari, Pak. Kalau di stadion itu ada orang lari gitu kan. Ada start, ada finish. Antara start dan finish, garisnya itu juga yang membedakan adalah start momentum berangkat, finish momentum sampai. Itu yang diceritakan oleh Nabi Muhammad tentang Isra wal Mi'raj. Bagaimana dengan hadis yang banyak tadi? Tinggal kita pikir sendiri. Kita tidak boleh menyalahkan orang. Nah, disitulah Bapak Ibu kita tegak, kita ruku, kita sujud, kita duduk. Di tempat itulah kita mikir Allah Akbar sampai salam. Pertanyaannya, bisa apa tidak? Tidak bisa. Pertama kali kita dah lupa tempatnya. Kalau tahu juga tidak bisa ke situ. Ke bulan beda pernah, kalau kita tujuh beda pernah, kalau di situ. Makanya dimudahkan oleh Allah agama ini. Negeri Makkah di sana dijadikan Mekah di sini. Nah, baru dia. Baitullah di sana dijadikan Ka'bah di sini. Masjidil Haram di sana dijadikan Haram di sini. Di situ ada makam Ibrahim, di sini ada makam Ibrahim. Maka terjadilah duplikat alam sana di alam sini. Mekah di sana, Mekah di sini. Di sana di Haram di sini. Baitullah di sana, Ka'bah, makam Ibrahim di sana, makam Ibrahim di sini. Maka berkata Allah, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Ada apa? Wa haitsu makuntum fawali wajhaka satral. Dari mana saja kamu keluar? Apa dari Indonesia, Amerika, Cina? Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Wajah yang mana Pak Abu? Wajah ini? Bukan. Wajahmu. Yang kamu pegang itu bangkai. Aku minta wajah roh itu hadapkan ke sana. Artinya ingatan, perasaan ke sana. Nah, kalau ditunjukkan alamat. Nah, ini saya katakan tadi, selama ini kita wajah kita menghadap ke Ka'bah, diri kita sebenarnya tidak menghadap ke sana. Maka kita dicemooh. Ada balik. Wa qimis shalah wa tuzak warka'u nama artiin ada? Coba Pak, ulang lagi Pak. Wa qimis shalah wa tuzak wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'una warka'u ma'ar raki'in. Ada nih Pak? Ada.
Ngapain Allah memuja itu? Dirikan sholat, bayar zakat, ruku ya, kamu bersama orang ruku ya. Apa yang kita buat Pak? Seketika orang yang ruku adalah tubuh kita, ruku tubuh kita. Kata Allah, kemana kau tuh? Ke bank ya Allah. Tidak, kau sholat. Kemana kau? Aku nak ke mall dulu nak berapa? Tidak, kau lagi sholat ini. Ingat rasa. Sederhana. Rukuklah kamu beserta orang yang ruku. Badanmu ruku, tolong ya. Rohmu itu ruku juga gitu. Jangan badanmu ruku, kamu kemana-mana. Itu kan omongan Pak Abu saja. Nah, sambungan ayat Pak. At-ta'muruna nasa. At-ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Adakah patut kata Allah? Adakah pantas kata Rasul? Kamu suruh manusiamu, bukan orang lain Pak. Manusiamu itu adalah tubuh badan jasad kita. Berdiri seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Ahmad, aku terpuji. Kamu suruh manusiamu berbuat baik. Kamu lupa diri. Dirimu itu kan mau kemana-mana. Mulutmu baca kitab, bacamu bagus. Sehingga orang nangis galau di belakang itu dengar kamu baca Quran itu. Ngimam itu. Berkada kamu itu. Centunian Pak. Jadi kalau kita selami Al-Quran hadis ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak perlu sulit-sulit nian bahasa Allah itu. Adakah patut? Tadi aku suruh kamu ruku, setelah ruku masih melawan juga. Akhirnya ngomong Allah, boy, adakah patut manusiamu, tubuhmu, kamu suruh melakukan kebaikan? Kamu lupa diri kemana-mana, mulutmu membaca kitab. Berakal tak kamu itu? Jangan lagi Allah mengatakan ini Pak. Makanya ditagih oleh Allah, afala ta'qilun. Berakal tak kamu? Afala tafakarun, berpikir tak kamu itu? Afala tubsirun, nengok tak kamu itu? Afala tasma'un, mendengar tak kamu itu? Kalau tidak juga mereka itu orang laburuk Pak. Balhum adal. Pada ada kalimat walaupun zoraknya. Coba. Minum Pak, minum Pak. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Apa lagi Pak? Sungguh kata Allah, aku penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Ingat Bapak Ibu, Allah tidak cerita dosa di sini. Allah belum cerita kita membenci, iri, dengki, fitnah, macam-macam, belum ada di situ Pak. Tapi Allah sudah berbicara, sungguh aku penuhkan neraka jahanam itu. Isinya manusia, isinya jin. Kenapa ya Allah? Mereka punya hati, tidak pernah digunakan untuk berpikir dengan hati itu. Punya penglihatan, tidak pernah melihat dengan penglihatan itu. Punya telinga, tidak pernah mendengar dengan telinga itu. Mereka itu apa Pak De? Mereka itu adalah kal-an'am. Kalau bahasa kita Pak, hewan. Kalau bahasa orang pasarnya binatang. Balhum adol, ada Pak? Lebih buruk lagi. Kenapa? Karena mereka lalai. Dikasih hidup, dikasih uang dunia, dikasih akal fikir untuk berpikir, belajar, tidak belajar. Yang kita khawatirkan kita ini ada kelompok itu. Kita ngomong kalau maghdub itu Pak Abu itu orang Yahudi, dolin itu orang yang Nasrani, itu kan kata orang. Kata Allah tidak begitu. Maghdub itu orang yang dimurkai itu kita Pak. Kita yang mana? Kita yang jahat hati ini Pak. Kan jelas neraka tempatnya. Yang saya khawatirkan itu. Kita di situ.
masuk santai-santai, tenang-tenang, entah masuk lah, mati lah masuk surga, udah sembahyang puasa. Sementara apa yang kita buat, yang kita lakukan di luar pengetahuan kita cuma ikut-ikutan saja. Makanya rugi orang tidak mau ikut pengajian, rugi. Kenapa? Mereka tidak dapat kesempatan. Padahal di sinilah saat Allah memberikan hidayah kepada kita. Ada. Nah, jadi setelah kita digiring ke Masjidil Haram, nah, ada kan Pak, falyabudu rabb hadzal bait? Kau sembah Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'. Apa lagi? Wa amanahum Min qaum. Nah, itu. Artinya setelah sampai di Masjidil Haram, kita kan lihat Ka'bah. Apa kata Allah? Kau sembah Tuhan rumah ini. Dia nuju Ka'bah, bukan Ka'bah itu yang sembah Tuhan rumah, Tuhan Ka'bah itu. Sebenarnya Ka'bah itu tanda Baitullah. Di dalam Baitullah itu ada Rasul. Tuhan dan Rasul siapa? Jadi cukup menghadap Ka'bah itu saja. Hukumnya sama dengan menghadap Baitullah hakikat. Cukup menghadap Baitullah hakikat, hukumnya sama lihat Rasul. Cukup lihat Rasul, hukumnya sama dengan melihat Allah. Jawabnya bagus. Jadilah Ka'bah baik, cukup. Makanya situ Fatokhizu min maqama Ibrahim musholla 124. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Di depan ada Ka'bah, di sini ada maqam Ibrahim. Ambillah, aku nak di sini, aku nak di situ, nak di kanan, nak di kiri. Silakan. Macam mana Pak Abu Fikri? Kami kan di sini badan kami. Loh, dari tadi kan sudah dikasih tahu. Soal itu kan bukan badan, tapi ingatan kita bagus. Tetaplah berdiri di depan Ka'bah, ruku di depan Ka'bah, sujud juga begitu. Ucapkan Allah Akbar sampai salat. Apa gunanya Pak Abu Allah mengajar seperti itu? Al-A'raf 43. Wa naza'na ma fi sudurihim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Cukup. Di tempat mengalir air di bawahnya, disitulah tercampur penyakit hati dan dada. Kalau di Sodok Al-Kausar, kalau di sini air Zam-Zam, dicampurlah penyakit hati oleh Allah. Nah, mencabut penyakit hati itu yang sebenarnya mengampuni. Kan jika kamu ikut aku kata Rasul, maka akan diampuni dosa. Artinya begitulah caranya itu Rasul. Di situ dicabut penyakit hati dan dada kamu. Itulah proses yang mengampuni. Bahkan itulah yang disebutkan syafaat yang sering kita sebut itu. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersahabat, bersolawat kepada Rasulullah. Nanti akan didapat syafaat di akhirat nanti. Ya ampun, kenapa di akhirat nanti mati kita Pak? Solu itu artinya hubungan. Solawat itu doanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, hubungkanlah dengan Muhammad. Prakteknya sholat, caranya seperti saya katakan tadi. Seketika Allah mencabut penyakit dalam dada kita, itulah ampunan, itulah syafaat, itulah obat. Makanya tidak ada lagi penyakit hati kita ini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, kami cabut penyakit hati badan mereka sehat. Nak nengok orang kaya dia senang, nengok orang berhasil dia senang, nengok orang pintar dia senang. Tidak ada iri dengki, tidak ada benci-bencian. Dicaci orang dia sabar, dihina orang dia biasa baik. Kenapa? Tidak ada penyakit hati. Kalau kami tidak sholat itu sama Pak Al-Anfal ayat 35 Pak. Yang seperti apa ini? Wanda apa? Nah ini kalau dikasih lupa. Wa makan sholatahum ida baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Bayangkan Pak, sholat mereka yang tidak di Baitullah yang diajarkan tadi
sama saja dengan bersiul-siul. Tahu bersiul-siul Pak? Bernyanyi-nyanyi. Ucapan bagus, makhraj bagus, irama bagus, nangis segala orang dengar Pak. Sama baca itu kata Allah. Sama kita bertepuk tangan. Ujung-ujungnya kok fazuqu azaba, ada apa? Rasakan kamu azab. Kita udah sholat di azab. Kenapa? Bima kuntum takfur, karena kamu kafir, dikafir-kafirkan oleh Tuhan Pak. Selama ini kita kata orang kafir di luar, tidak, di sini orang kafir. Seketika kita tidak sholat sesuai dengan prosedur, kita dikafirkan, tidak ikut prosedur, dianggap membangkang. Padahal kita bukan membangkang, belum sampai pengetahuan sebenarnya. Makanya belajar itu sangat penting. Nah, maka kata Nabi Muhammad, itu kan ayat ya. Kalau kata Nabi Muhammad, bainal kufar wal mu'min tarku sholat, ada balik. Perbedaan si mukmin dengan si kafir hanya dalam hal meninggalkan sholat. Kalau dia di situ mantap, tidak kemana-mana, itu mukmin namanya. Kalau dia tinggalkan Allah dan Rasul dalam sholat, itu kafir namanya. Ini kita sibuk nunduk-nunduk Yahudi, Nasrani macam-macam, tapi di sini mau diapakan? Makanya orang-orang kita ini kan baik-baik, rahmatil alamin, karena kita tidak pernah ngurus orang, kita sibuk ngurus diri kita. Pengunci pertanyaan Pali adalah An-Nahl 91. Innama umirtu an a'buda rabba. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Ya. Sesungguhnya tidaklah perintah menyembah Tuhan kecuali di sini. Dia menguasai segala sesuatu. Dia menguasai segala sesuatu. Disitulah perintah menyembah Tuhan. Disitulah Islam. Di mana balik? Disitulah kita Islam. Berarti kita sudah Islam apa belum? Sudah selamat apa belum? Kalau belum dicabut Allah perintah itu, belum selamat. Nah itu baiklah kira-kira Pak Ali. Baru Pak Ali seorang habis waktu itu Pak. Tapi saya punya video Pak. Saya kasih dengan Pak Ali. Nanti bisa Bapak minta video dengan beliau. Makanya saya video. Sudah sholat saya sibuk-sibuk ini Pak. Mungkin orang juga tidak suka dengan cara saya, tapi inilah maksud saya. Seandainya nanti Bapak perlu mengulangi pengajiannya, ada videonya. Saya kirim dengan Pak Ali. Silakan. Kalau kita sholat fardu, kita belum di sekitar memahami baik, tapi sholat kita belum sama. Akan begitu tadi. Iya. Sholat mereka yang tidak di situ sama dengan sholat saja. Nah ini ada pertanyaan Pak Abu. Apa tandanya sholat itu lagi diterima oleh Allah? Pasti kita bertanya, oh itu urusan Tuhan. Bukan, kita tahu Pak. Cara kita mengetahui, apakah kita sudah hafal terjemahan bacaan? Itu aja. Ya mungkin ada yang hafal, ada yang belum Pak ya. Kalau kita belum hafal terjemahannya, apalagi paham maknanya, kata Allah jangan dulu. Belum hafal terjemahannya, jangan. Maka ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah. Ya balik gitu. Ya. Jangan mendekati sholat, jangan. Kalau kamu itu mabuk, hatta ta'lamu ta'kulun, sehingga kamu tahu yang kamu kecek itu apa. Lah kalau orang mabuk wajar lah Pak. Mabuk dia minum. Ini mabuk lah, dah minum, dah ngerti kecek. Makanya Tuhan kirim makhluknya namanya burung beo. Tahu bu burung beo warna hitam, kacang lecet. Beo bodoh. Pastinya kau tahu apa itu beo bodoh. Apa katanya Pak? Diulangi lagi kecek kita tadi. Berarti tidak ngerti dia. Nah, kita tuh sama kayak beo. Untuk apa Tuhan berhadapan kayak orang kayak ini? Kayak kecek kita ngerti. Itu. Jadi itu aja Pak ya. Berat, memang berat. Agama itu berat. Makanya kita disuruh sholat kan umur 7 tahun Pak. Jangan lupa Abu Fikri kami ini lah tua. Ngapal tidak kuat lagi. Yang penting ada niat berjalan menuju Allah. Untuk seperti apa yang beliau kehendaki. Jadi semua kekeliruan, semua kesalahan kalau kita berjalan menuju Allah masih ditolerir. Tapi ada niat belajar gitu kan.
Tapi kalau tidak sama sekali nggak boleh buat. Kita terjebak dalam Al-An'am tadi dan terjebak pada neraka jahanam yang dipenuhkan dengan jin dan manusia. Itu Pak ya? Masih ada? Oh cuma ditutup dulu aja biar siapa yang mau siapa ada mau pulang. Oh iya. Nanti ngumpul lagi apa-apa Ya, kalau menanyakan. Maksud Pak Ali kita tutup dulu, siapa yang mau tanya boleh, tetap kita. Tapi bagusnya enggak usah ditutup biar nanti dapat juga Oh, tambahan. iya. Kalau tapi ya boleh boleh. Ya, Kalau ada urusan silakan. kebun kemana. Bagaimana kita secara umum mengetahui atau pendapat saya yang saya pahami, salah satu tujuan daripada sholat itu adalah untuk mengungkar ya. Ya, Itu bahasa bagi kita. mencegah keji dan munkar. Tapi gimana ukurannya atau barangkali salah satu kiat seorang itu bisa menjadikan sholat itu untuk tidak dibuka, karena kenyataannya ada saja kita sholat tapi masih saja kita Ya. puasa tidak diinginkan. Terima kasih. Jadi orang tua kita nih ada beban pikiran di kalangan masyarakat. Kita ini masih berbuat keji dan munkar juga pada kita sholat. Kenapa? Karena beliau seperti itu. Itu saya katakan tadi Pak. Kita ini baru sembahyang belum sholat. Kalau sholat tak mungkin. Wajib sholat, inna sholat tertanam pasti munkar. Kami dirikan sholat seperti yang aku ajarkan. Kalau kamu lakukan itu, maka dia akan mencegah kamu dari keji dan munkar. Ini kita kadang-kadang keji tidak tahu. Apa itu keji? Keji itu menjijikkan Pak. Apa itu munkar? Mengingkar. Nah contoh menjijikkan begini. Ada orang olahraga, apa ya? Ada orang olahraga kan berkeringat itu. Kita minta keringat. Pak jangan dilakukan dulu Pak, kita ngikis muka bapak itu keringat. Nah masuk ke gelas. Masuk keringat. Ada orang sedang sedih nangis. Bu maaf Bu ya jangan tersinggung, aku minta air mata ibu. Masuk siku. Ada orang luka berdarah-darah. Pak jangan terlalu Pak, maaf Pak, minta berdarah bapak itu. Masuk situ. Dalam gelas itu ada darah, ada air mata, ada ikan. Diaduk. Enggak, bapak minum. Enggak, bapak minum. Enggak, tidak minumnya. Enggak ada Pak. Kata Nabi Muhammad, itulah pekerjaan umatku. Kerjanya ngambil duit orang, ngambil harta orang, motong-motong gaji orang. Ada dapat? Itulah. Itu keji. Sudah itu berjalanlah di hutan 3 hari 3 malam tidak makan tidak ketemu makan. Ada bau agak busuk. Dicari bersama-sama. Tahu-tahu bangkai manusia Pak lah bengkak, lah biru, lah keluar galau merah kuning, lah mulai berlaku 5 macam-macam. Daripada kita mati tidak makan, malah kita makan di bangkai. Woi berami-rami Pak makan. Habis Pak, tinggal tertulang. Parah. Kata Nabi, ya Allah Jibril, kenapa ini? Wah itulah maaf. Itulah umatmu. Kenapa mereka? Suka gunjing orang. Ngupet, tahu ngupet? Sama dengan bangkai memakan kita saudara. Itu kita lakukan itu. Nah, kebetulan lewatlah orang Padang antar catering. Di bakul tuh nasi padang, gulai kalio daging, jariang kata orang tuh. Pak jangan makan itu Pak ini Pak, biarlah aku gagal ngantar catering dengan orang lain. Kesian tunggu bapak makan bangkai. Oh tidak ini yang lemak dapat itu. Lemaklah bangkai ketimbang nasi padang Pak. Kata Nabi Muhammad, itu apa perlu Jibril? Ngapo? Dia di rumah belaki, di luar belanang belum. Apa namanya Bu? Di rumahnya ada bini, di luar lebih baik betino. Bahasa lingkuh Muhammad, itulah dia Muhammad. Itu keji Pak. Kenapa ini kita lakukan? Maaf betul, mungkin karena kita masih sembahyang belum sholat. Ya, Sembahyang ya. Lagi ini Wajib. Langkah-langkah apa saja untuk
memperbaiki diri kita dari sembahyang Jadi sholat. menuju sholat untuk mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mahfirah. Iya. Ampunan. Langkah pertama itu sudah tepat bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus mengadakan acara seperti ini. Itu langkah pertama. Sehingga ada yang bawa berita ini. Langkah kedua kita sepakati kapan kita bisa bertemu. Kita jelaskan satu persatu biar nanti lebih masuk. Kemudian kita praktek bersama-sama, kita evaluasi bersama-sama. Mudah-mudahan kita bertemu dengan apa yang kita maksud. Itu ya. Pertama kali mengadakan forum seperti ini. Yang kedua kita berbicara secara khusus, tadi khusus. Yang ketiga kita praktek dan kita evaluasi bersama-sama. Kita lihat, kita rasakan apa yang terjadi pada ini. Amal. Cukup Pak? Ya. Selesai? Ini Pak. Dalam kenyataan Allah ciptakan itu kan ada tingkatan. Ya. Kalau di secara ilmiah itu kan IQ orang berbeda Pak. Ya. Dari sekian itu Daya serap. Nah itu kan. Ya. Jadi Allah ciptakan itu harus di dalam kenyataan kehidupan ini Pak. Ada orang itu macam bismillah enggak ini Pak, enggak lurus, enggak bersih. Apakah ada di Al-Quran dikatakan orang yang sholat kan tadi seperti orang bersiul? Apakah dikatakan di Al-Quran orang yang tidak mengerti ini akan diterima di Bapak? Ya. Lah kan ada kalimat. Ay. Lain. Pali pernah dengar itu Pali? Pernah dengar? La yukallifullahu illa usaha. Iya. La yukallifu. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu Pak, itu jawabannya Pak. Allah tidak membebani kamu kecuali kamu mampu menerimanya, mampu mencernanya. Berarti memang begini kehendak Allah. Tapi kan Allah mengerti tidak semua sama kapasitas akal fikir. Gitu. Jadi, nanggung kami Pak Agung kalau itu untuk yang semestinya. Kalau bisa Pak menengahnya, kalau bisa paling bawah. Kenapa kapasitas akal kita tidak sama? Namun perjuangan tetap dijalankan. Jangan, mak ini kata Pak Agung itu begini. Tidak bisa begitu juga. Kita harus berusaha dulu Pak. Sudah berusaha belajar, meningkat tidak juga. Berarti kapasitas kita memang tidak makan ini. Kita pun tidak apa-apa. Berarti tidak sama Pak Agung dengan seperti yang Allah katakan. Ya, tidak sama, tapi Allah maklumi gitu. Itu yang saya katakan. Selama kita berjalan menuju Allah, semua kelemahan, kekurangan, kesalahan kita, kalau kita ikhlas, ditolerir Pak. Tidak perlu pokok mati tidak. Tetapi jangan kita bisa, kita malas. Itu tidak bisa diambil hasil. Ya Pak ya. Nah, jangan pula Bapak dengar kalimat yang terakhir ini, wah ini aman ini. Jangan, coba dulu Pak. Coba dulu. Ya. Ya. Tadi kan jelaskan Pak Bu. Apa tadi? Akulah Allah, Tuhan semesta alam. Diriku lah sholat supaya kau ingat dengan aku. Jadi maksudnya untuk mengingat ini kalau kita belum kenal dengan yang mengingat itu kan kurang mantap. Ya. Jadi kalau bisa seperti apa kita caranya mengenal yang lebih ingat? Ini sebenarnya kan uraiannya panjang. Kita ambil sederhananya. Yang kita ingat sebenarnya Allah. Dan mungkin kan, maka kita ada Rasulnya. Ya. Yang kita ingat itu Rasul. Dan mungkin ya kita ingatlah Baitullah Hakikat. Yang kita ingat itu Baitullah Hakikat. Dan mungkin kita ingatlah Ka'bah. Nah sebenarnya Ka'bah itu nanti dulu mengatakan tidak mungkin. Belajarlah berusaha. Barang siapa melihat Ka'bah, mengingat Ka'bah itu dalam sholatnya, sama artinya mengingat Baitullah Hakikat. Barang siapa mengingat Baitullah Hakikat, sama artinya mengingat Rasul. Barang siapa mengingat Rasul, sama artinya mengingat Allah. Karena dimudahkan semua. Tinggal kita mudah apa. Oke Pak, karena hari sudah siang, ibu-ibu lagi bisa mungkinnya. Ibu-ibu ada bertanya tak? Berarti ditanya dulu, sudah. Ya silakan. Maaf Pak ya, ibu-ibu kita Kasih kesempatan juga. Tadi kan seperti yang Pak RT tanyakan tadi, salah satu mencegah perbuatan tidak bukan. Tanhan bahasa awal. Orang yang mengerjakan sholat, dia kalau sudah merasa
adoratul baik. Sementara sholatnya sudah seperti yang kita katakan. Nah, Allah itu tidak mungkin mencuri kita. Mungkin yang kita ketahui itu. Nah, itu satu. Yang kedua ada kajian menengah ke atas, tapi jangan dipegangnya ini. Jangan dipegangnya ini. Kita bersyahadat betul, betul. Kita sholat betul, puasa, zakat, haji betul. Hanya satu tujuan. Apa tujuan itu? Supaya kamu baik, kamu benar, kamu jujur, kamu ikhlas di hadapan Allah dan Rasul. Makanya banyak orang yang seperti itu, tetapi mungkin sembahyangnya biasa-biasa saja. Artinya dia sudah sampai ke titik kebutuhan tanpa harus bekerja seperti yang akan dituliskan oleh Allah dan Rasul. Itu istimewa. Bisa ibu nangkap maksud saya? Nah, keterangan berikutnya, insya Allah kalau panjang Pak Ali di hari yang lain Pak ya. Karena hari saya juga lagi disahkan. Jadi kita ada terangnya, ya. Maaf Bu ya. Ini seperti itu. Nanti kita kapan-kapan kita ngomong lagi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.